ketika kepada Allah, rapi wudunya, bersih, benar-benar suci zahirnya dan batinnya. Doanya ini yang kemudian ditulis di tuntunan sholat. Islam tuh mudah dan dipermudah oleh para ulama tuh gimana? Kalau suruh baca kitabnya ini, mau tanya sholat hajat gimana doanya, susah. Di toko buku ada tuh, tuntunan sholat sunnah, tuntunan sholat malam. Itu kan dipermudah, jangan kemudian meremehkan ulamanya. Yang itu buku tuh awalnya apa? Tulisan ulama ini diambil rangkuman kutipannya, ambil sedikit dari kitab ini, kan cuma sepotek gini. Seolah-olah meremehkan bagaimana para ulama dulu berjuang, bagaimana Islam sampai ke masyarakat luas, tapi caranya gampang. Ya kalau dari Arab datang, dari para sahabat kan datang kitabnya, tulisan, lembarannya bukan kertas begini, tapi kulit-kulit binatang sama pelepah kurma. Udah gitu nggak ada harokatnya, nggak ada titik-titiknya. Silahkan baca. Wah ya susah, nggak ketemu. Sama ulama diterangin, terjemahin. Ngaji di Sunda, orang Sunda kiainya pakai bahasa Sunda, Pak, gitunya wudu teh sing rapi, kekemu, sing bener, sing tartil, sing tertib. Orang Jawa ya, sama pakai bahasa Jawa, orang Medan pakai bahasa Medan teranginnya, orang Inggris, orang Eropa, semua. Jadi Islam sampai dengan mudah. Kalau itu kemudian para ulama direndahkan cuma gara-gara kitanya ngerasa paling bisa, paling pinter, ya berarti sama aja kita su'ul adab, nggak punya akhlak. Siapa yang bisa nerjemahin ini kalau bukan para ulama? Terjemahin, ditulis Latin sama percetakan, dijual, rame. Nah ketika orang ustadz atau sebagian orang yang sekarang jadi ustadz ceramah gitu, dia belajar tanpa memahami atau belajar dari dasar agama Islam, kemudian sok-sokan nggak usah percaya kiai, ngapain wasilah-wasilah ke kiai minta air, musyrik itu. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khassatan sahibu hadzal kitab syarh ummatil Muhammadiyah. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi barakati masyayikhi fi buddhat sadan kullihim masyayikhina abaina wa ummatina wa jaddatina wa ajdatina wa ammamina wa ammatina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahiyyin wal amwat wa nakhussu khassatan bapak Syai'ullahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, sholat-sholat sunnah yang dikhususkan adalah sholatul hajati, sholat hajat, wa du'a'uha, dan doanya. Rawat Tirmidzi, meriwayatkan dari Imam Tirmidzi wa ghairihi an Utsman ibn Hanif radhiyallahu anhu anna rajulan doriron atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada seorang laki-laki yang dalam keadaan sakit, tidak sehat. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ud'ullaha ta'ala ayyu'afiyani. Ya Rasulullah, datang minta doa. Jadi nggak aneh gitu. Kalau dari dulu kita sakit datangnya pertama dulu di rumah sakit kan nggak kayak sekarang ya. Di mana-mana ada klinik dibuka banyak. Dulu ya pertama sakit panas atau sakit apa datang ke kiai, ke ustadz yang ada di sini. Maka datanglah ke Rasulullah, ud'ullaha ta'ala, berdoalah ya Rasulullah kepada Allah, minta doa kepada Rasul supaya Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Qala, Rasulullah menjawab, kalau saya mau berdoa, saya berdoa, saya doakan, kata Rasul. Tapi engkau juga harus sabar, fahuwa khairun laka. Jadi saya berdoa, kamunya sabar. Kadang engkau didoain, minta doa, tapi nggak sabar. Datang lagi besok datang lagi, sore nanyain lagi, pagi, siang, sore terus. Kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah makanya saya sering sampaikan, doa itu butuh keyakinan.
Kan itu sudah ruangnya Allah. Buat Allah kalau mau menyembuhkan orang ya mudah sekali. Maka yang pertama diambil tuh hikmahnya dikasih sakit itu apa? Itu yang harus dicari dulu. Buat Allah sembuhnya tuh mudah. Di antara hikmah sakit itu kan kifarot. Kifarot itu pelebur dosa. Jadi dengan dikasih sakit itu sama dengan dia sedang dicuci, dibersihkan dari dosa-dosa yang dia lakukan, baik sengaja maupun tidak. Nah, maka Allah berikan istirahat dalam keadaan sakit supaya dia berkurang tuh dosanya. Atau dalam keadaan orang yang sudah sepuh, orang udah tua, lanjut usia, tiba-tiba dikasih sakit sama Allah, lama gitu. Berobat sudah, kesana sini sudah. Itu ambil hikmah. Misalnya, sehat itu ternyata mahal. Dan kalau udah sakit, tanah habis. Ya kan? Warung tutup, usaha nggak bisa, apa nggak bisa, habis tuh kalau diuangkan berapa. Padahal cuman masalah nggak bisa kentut doang satu. Nah waktu kentutnya lancar dibuang-buang itu kan, nah, jadi main-mainin. Waktu sakit aja berasa ternyata nggak bisa kentut itu masalah gitu. Batuk, pilek, apa sajalah. Maka ketika sakit itu apa? Yang pertama kata Rasul, kalau berdoa ya berdoa tetap, tetapi harus sabar. Fahuwa khairun laka, maka berdoa dengan sabar itu baik bagimu. Qala fad'uhu ay'udullah, dia minta lagi ya Rasul doakan saya. Berarti dia sudah tidak sabar ketika sakit beberapa kali belum sembuh-sembuh. Kemudian Rasul menyuruh kepada dia, ya sudah begini, saya doakan ya. Kalau Rasul kan dikabul pasti sama Allah, nggak ada hijab. Cuman ini pendidikan buat umatnya. Fa'amarohu ayatawaddoa, Rasul menyuruh dia supaya berwudu. Sana wudu. Fayahsina wudu'ahu, kemudian perbaiki wudunya, sana wudu yang benar wudunya. Wa yad'u bihadza du'a, kemudian Rasulullah berdoa. Doanya begini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu, binabiyyika, wasilah nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi rahmah, ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi. Ya Muhammadu, hai Muhammad, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku tawajjahtu. Aku menghadap bika kepadamu, ila Rabbi. Bika tu melalui wasilahnya Rasulullah, ila Rabbi kepada Allah Tuhanku, fi hajati tentang hajat-hajatku, hadhihi lituqdoli agar supaya diijabah, dikabul, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fasyafi'hu fi. Ya Allah maka berikanlah kesembuhan kepadanya. Ini Rasulullah berdoa. Jadi gini, doa itu kita panjatkan kan kepada Allah nih. Tetapi sahabat waktu itu seorang ini melalui wasilah perantara. Pak Ustadz tolong doain saya. Lah situ juga bisa doa kan? Gitu. Ya bisa sih, cuman ya Pak Ustadz lebih afdol lah. Itu kan bahasa kita ya. Padahal Allah itu mendengarkan doa bukan dari yang fasih dan yang tidak fasih bacaannya. Bukan panjang pendek bahasanya Arabnya fasih gitu. Enggak, tetapi dari ketulusan dan keyakinan. Pernah ada kisah cerita orang beramal soleh dan amal solehnya itu dijadikan gadai untuk memberikan jalan keluar dari masalahnya. Kan diceritakan seorang 3 yang soleh dalam perjalanan kejebak hujan badai. Di suatu tempat kejebak hujan badai, dia berteduh masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu kan apa yang terjadi? Neduh di saat hujan lebat, petir dordar gelap gitu, petir menyambar, badai juga, turun batu dari atas bukit, gluduk. Pas berhenti depan pintu gua itu batu gede itu, nutup, akhirnya nggak bisa keluar. Bertiga ini terjebak di dalam gua, kemudian bertiga ini prihatin, sedih, susah, bagaimana cara mendorong batu supaya keluar. Sudah tidak ada lagi tenaga habis, bertiga, ayo 1, 2, 3 didorong, nggak bisa. Digeser sedikit, nggak bergerak sama sekali. Di saat seperti itu, kemudian mereka berinisiatif, cobalah di antara kita bertiga, coba minta doa kepada Allah, melalui wasilah amal soleh yang pernah kita lakukan. Coba ingat-ingat kamu pernah beramal soleh apa dulu? Kalau seandainya amal saya itu adalah soleh, dan diterima dengan ikhlas di sisimu ya Allah, maka berikanlah saya jalan keluar. Kalau itu dianggap amal soleh ya Allah, tolong bantu saya, keluarkan saya dari sini. Mempertaruhkan amal soleh yang pernah dilakukannya, sehingga pada akhirnya singkat cerita batu ini tergeser dan bisa masuk badan, keluar. Ini saya ambil contoh tuh maksudnya begini,
Rasulullah itu makhluk paling sempurna, utusan Allah, manusia paling paripurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Antara Rasul dengan Allah tidak ada hijab. Rasul minta apa saja dikasih. Seandainya mau minta surga sekarang di dunia ini, dikasih. Taif waktu itu mau dihancurkan karena menghina Nabi, bisa dibalas sama Allah, dihancurkan bisa. Tapi Rasul itu orang baik, bijak, tidak langsung kemudian dendam gitu, baperan. Enggak, sabarnya luar biasa. Maka orang ini berdoa minta ke Rasul, kata Rasul apa? Kamu berdoa saja, saya juga berdoa, tapi kamu harus sabar. Nah sekarang cobalah kamu ambil wudhu, sempurnakan wudhunya yang benar. Setelah itu kamu berdoa. Nah doanya tadi dibacakan. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika, melalui wasilah perantara. Kalau saya sama Allah berdoa, banyak dosa, banyak hijab, banyak maksiat yang saya lakukan, dipastikan doa saya lama. Karena dosanya saya banyak, pengen sesuatu sama Allah. Kata Allah, kamu dosanya banyak, gak kelihatan doa itu apa. Apa gak nyampe ke atas doanya kita. Maka suka melalui perantara, datanglah ke habaib, datang ke kiai, datang ke ustadz. Ustadz kali lebih cepat doanya. Ini kan bahasa kita begitu. Nah, karena apa? Ya kita bisa pahami. Dia istiqomah ibadahnya, taatnya dijaga, makanan hidupnya dijaga. Maka wajar kalau orang minta ke ulama, minta ke habaib. Mereka lebih dekat secara hakikat derajat ketakwaannya kepada Allah. Orang ini datang ke Rasul, kata Rasul, kamu doa, saya doa, kamu yang sabar. Tapi dalam doanya itu mengatakan apa? Binabiyika Muhammadin. Ya Allah, melalui perantara nabimu yang mulia, yang sangat terhormat dan mulia di sisi Allah, aku menghadap kepadamu memohon, ya Allah, berikanlah hajatku, penuhi hajatku, berikanlah kesehatan kepadaku melalui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka kita wasilah itu yang dianggap sebagian orang bid'ah gitu ya. Nggak perlu kalau doa langsung aja ke Allah. Ya kalau tingkat imannya seperti Nabi sih langsung aja, nggak usah pakai wasilah. Nah kita itu penghalangnya banyak. Udah ngedoa sambil ngedumel, udah ngedoanya sambil nggak sabar, banyak keluh kesah. Saya doanya udah, sholat mah sholat, puasa mah puasa, gini-gini baik hidup katanya gitu. Nah emang maunya apa? Dan kalau Allah kasih sekaligus kan bisa kewalahan, bisa repot. Ya Allah berikan saya uang rezeki, Allah turunkan sekaligus, apa nggak langsung sombong itu orang, tiba-tiba kayak ngedadak. Allah kasih pelan-pelan. Kita punya tanaman sedikit di pot gitu, tanaman cabai, tomat, disiram secukupnya. Bukan kita nggak punya air, ada setoran. Tapi coba deh itu pohon tomat di pot disiram setoran air, banjir mati, rusak pokoknya. Kita butuh makan 3 kali sehari, Allah kasih sekintal sehari ya, beras. Mau taruh di mana? Terus makan mau ditaruh di mana? Udah 2 piring nggak cukup di sini, udah kemekaran ya, udah mules-mules, nggak kuat. Nah itu maksudnya Allah mengatur banget yang begitu-begitu. Pentingnya kita wasilah berdoa itu sama kepada orang Allah. Apa? Saya sering baca Fatihah sebelum ngaji itu. Ila hadratin Nabi Mustafa ku Rasulullah saya wasilah. Jami ashabin Nabi, sahabatnya Rasulullah, khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Saya pengen Fatihah doa sama Allah, pengen dikabul. Jauh susah, sayanya banyak dosa. Lewat Rasul ya Allah. Jadi Allah nggak lihat saya nggak apa-apa dah. Tapi ini kan saya sebut nama Nabi Muhammad, kekasihmu, Abu Bakar, Khalifah, Umar, Utsman, Ali. Saya sebutkan semua guru-guru saya, masyayikhina, lewat semua orang-orang Islam, minal muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, Allah ya minhum wal amwat, yang hidup yang sudah mati, semua saya sebut. Itu artinya wasilah. Barangkali kita nggak tahu mereka lebih mulia di sisi Allah. Jadi jangan merasa bahwa saya lebih mulia dari orang lain. Itu nggak tahu. Karena apa? Doa kita itu perlu sampai ke Allah. Tapi wasilahnya mana? Bikin surat Bang Firman. Bang Ferry bikin surat ke wali kota. Pak Wali saya mau bikin masjid. Tolong bantu ya 500 juta. Nyampe ke sana. Apa tuh Bang surat? Buat Pak Wali kasih aja. Udah ada janji belum sama Pak Wali kota? Mau ketemu? Udah kasih aja. Nggak bisa Bang. Ntar aja tunggu ya. Tunggu. Ditumpuk. Ini proposal apa maksudnya nih? Ya itu pokoknya minta bantuan dah 500 juta, saya lagi bangun masjid. Ditaruh sama security tuh Bang, di laci. Berbulan-bulan gak ada kabar, kesono lagi. Emang dulu pernah ngasih surat ke siapa ke sini? Tanyain gak ketemu, hilang itu surat. Wali kotanya tahu nggak? Ya tahu dari mana? Orang gak nyampe kok. Coba kalau Bang Firmannya itu adalah jabatannya minimal setda misalnya gitu.
sekretaris daerah, atau jabatannya Bang Ferry ini adalah asda, asistennya, atau asisten bupati, ajudannya. Ya gampang, tinggal sambil tiduran WhatsApp. Pak bos, besok ya 20 juta nih buat beli batako gitu, buat beli gentengnya, masjid kurang nih. Oke, kata bupati kalau wali kota, besok gue kirim dah. Karena deket ya cepet. Jadi ke Allah itu pasti nyampe, cuman prosesnya tadi begitu. Allah bisa semua kabul apa saja yang diminta orang, tetapi Allah atur yang terbaik, pelan-pelan. Wa fi riwayatin Nasa'i fatawaddu tsumma shalla rak'ataini ay tsumma du'a. Nah, kemudian di riwayat lain Rasulullah menyuruh supaya dia berwudu kemudian berdoa. Maka apa, bagaimana cara dalam pelaksanaan sholat hajat? Wa fi Tirmidzi wa ghairihi an ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala kharaja alaina Rasulullah. Suatu hari Rasul datang, faqa'ada, duduk bersama kami. Kemudian Rasul mengatakan, mangkanat lahu hajatun, siapa di antara kalian yang punya hajat kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, maka silakan fal yatawaddu, wudulah kalian, wal yuhsin al wudu'a, perbaiki wudunya. Jadi benar-benar gitu mau berangkat tuh, apa yang lupa, takut surat rekomendasi nggak ke bawah, kita diundang sama wali kota nih, mau sama bupati. Coba itu cek suratnya ada lengkap gak? Baju rapiin dulu apa? Mau ketemu bupati itu ganti-ganti bajunya. Itu sampai persiapannya kan begitu. Sepatu itu udah belel ganti. Pinjam sana yang bagus. Ah, datang ke sana tuh udah rapi. Sama ketika kepada Allah, rapi wudunya, bersih, benar-benar suci zahirnya dan batinnya. Kemudian summal liyusolli, maka kemudian sholatlah 2 rakaat. Summa liyusni ala Allah ta'ala, kemudian pujilah Allah, memuji Allah, zikir kepada Allah, waliyusolli, kemudian jangan lupa baca sholawat, dan katakanlah, bacalah doanya. Doanya ini yang kemudian ditulis di tuntunan sholat. Jadi gini ya, Islam itu mudah dan dipermudah oleh para ulama tuh gimana? Kalau suruh baca kitabnya ini, mau tanya sholat hajat gimana doanya, susah. Maka di toko kitab, di toko buku ada tuh tuntunan sholat sunnah, tuntunan sholat malam. Itu kan dipermudah, jangan kemudian meremehkan ulamanya. Yang itu buku tuh awalnya apa? Tulisan ulama ini diambil rangkuman kutipannya, ambil sedikit dari kitab ini, kan cuma sepotek gini. Nah, aslinya masih gini kan? Sepotek gini diterjemahin, ditulis Latin sama percetakan, dijual rame. Nah, ketika orang ustadz atau sebagian orang yang sekarang jadi ustadz ceramah gitu, dia belajar tanpa memahami atau belajar dari dasar agama Islam, kemudian sok-sokan nggak usah percaya kiai, ngapain wasilah-wasilah ke kiai minta air, musyrik itu. Nah itu ya, jadi seolah-olah meremehkan bagaimana para ulama dulu berjuang, bagaimana Islam sampai ke masyarakat luas, tapi caranya gampang. Ya kalau dari Arab datang, dari para sahabat kan datang kitabnya, tulisan, lembarannya bukan kertas begini tapi kulit-kulit binatang sama pelepah kurma, udah gitu nggak ada harokatnya, nggak ada titik-titiknya, silahkan baca. Wah ya susah, nggak ketemu. Sama ulama diterangin, terjemahin, ngaji di Sunda, orang Sunda kiainya pakai bahasa Sunda, pak gitunya wudu teh sing rapi, kumur, kekemu sing bener, sing tartil, sing tertib. Orang Jawa ya sama pakai bahasa Jawa, orang Medan pakai bahasa Medan teranginnya, orang Inggris, orang Eropa, semua jadi Islam sampai dengan mudah. Kalau itu kemudian para ulama direndahkan cuma gara-gara kitanya ngerasa paling bisa, paling pinter, ya berarti sama aja kita suul adab, nggak punya akhlak. Siapa yang bisa nerjemahin ini kalau bukan para ulama itu? Nah, kita tahu nih, oh ternyata ngambil dari sini ya. Iya, itu yang kita baca di tuntunan sholat yang Latin tuh. Nah, baca Yasin yang Latin itu dari mana? Tulisannya dari kitab. Doanya ini, la ilaha illallahul halimul karimu subhanallahi rabbil arsyil azim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, al-halimu, zat yang maha mulia, lembut, mulia, bijaksana, pengasih, al-halim, yang maha bijak, loman, pemberi, al-karim, yang maha mulia, subhanallahi rabbil arsyil azim, maha suci Allah yang menjadi Tuhan arsy yang besar, yang agung. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. As'aluka ya Allah, saya memohon kepadamu mujibati rahmatika. Mujibati rahmatika, kabulnya, meminta, memohon rahmatmu, wa azaima maghfiratika, dan kemurahan ampunanmu, wal ghanimata min kulli birrin, dan setiap dari kebaikan,
Wassalamata dan keselamatan min kulli itsmin, selamatkan saya dari setiap keburukan, dosa-dosa. La tada' li dzamban illa ghafartah, tidak ada dosa yang bisa diampuni, yang bisa dihilangkan, dihapus kecuali atas ampunanmu. Wala hamman illa farrajtah, tidak ada kebutuhan yang saya butuhkan kecuali engkau yang membuka atau yang memenuhi kebutuhan saya. Wala hajatan hiyalaka, dan tidak ada hajat kecuali itu adalah atas ridhomu. Tidak mungkin terjadi apa yang kita minta dikabul oleh Allah, apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah, kecuali itu atas ridhonya Allah. Jadi Allah ngasih itu atas dasar ridho. Jadi kalau belum dikasih bukan berarti nggak mau ngasih. Allah tahu mana yang terbaik untuk hari ini. Allah tahu mana yang tidak akan membuat madarat buat kita, dikasih. Yang kira-kira itu madarat buat kita, Allah tahan. Bahkan sama Allah dijauhkan. Padahal gede itu rezekinya kalau dihitung-hitung mah. Nah, gitu. Illa qadaitaha ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu doanya. Kalau yang sudah hafal Bang Ferry ya, udah biasa ya. Apa? Doa hajat nih hafal. Ya. Alhamdulillah ya. Hafal ya. Kalau sudah hafal ya. Nah, itu dibaca setiap sholat hajat, atau kadang dibaca dalam rotib doa sholat biasa juga nggak apa-apa doa. Apa dicampur. Yang penting jangan lama-lama panjang-panjang kalau sama jamaah. Kalau sendiri bebas ya. Jamaah biasa umumnya berikan rezeki, berikan kemudahan, ketaatan yang biasa dibaca. Wa fi sunanin Abi Dawud, dalam sunnah Abu Dawud, an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina zala bihi hammun wa ghamun. Ketika Rasulullah dalam keadaan ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan sangat penting, Rasulullah melaksanakan sholat. Jadi ini tadi perintah Rasul, dan itu memang dilakukan sama Rasul. Jadi nggak cuma nyuruh tapi nggak dilakukan. Rasul mengatakan dan melaksanakan. Sholat aili anna sholat tadfa'un nawaib. Nah, ini kemudian Rasulullah mengatakan sholat hajat kepada sahabat. Rasulullah juga melaksanakan sholat, kemudian berdoanya sama. Jadi doa yang kita baca ini ada sandarannya, ada rujukannya, referensinya dari Rasulullah ketika berdoa. Yang pertama sholat duha, kemudian yang kedua sholat istikharah, yang ketiga sholat hajat, dan kemudian yang keempat adalah sholat rakaatayil wudu, sholat sunnah wudu. Mamin muslimin yatawaddau fayasinu wudu'ahu tsumma yaqumu fayusalli raka'ataini. Barang siapa seorang muslim yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, dia berdiri sholat 2 rakaat, yuqbilu alaihi ma biqalbihi, dia benar dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, wa wajhi illa wajabat lahul jannah, maka pahala tiada lain orang yang menjaga wudu dan sunnah sholat wudu, maka dia termasuk orang yang diwajibkan oleh Allah masuk surga. Fakultu ma ajwada hada, adakah yang lebih baik? Adakah yang lebih baik dari ini ya Rasulullah? Fa idza qailun yaqulu baina yaday allati qablaha ajwad. Inilah yang terbaik. Fa nadzartu fa idza Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, inni ra'aituka qad ji'ta anifan ay al-an. Aku melihat engkau datang pada hari ini, pada saat ini. Wa masami tamaqalahu qablahu. Apakah kau tidak pernah dengar apa yang dikatakan Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin yatawaddo. Tidak ada di antara kalian salah seorang di antara kalian yang berwudu, fayubligu au fayusbiul wudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Setelah itu berdoa, doa setelah wudu hafal ya? Bisa Pak? Bang Firaun hafal? Doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu doanya, terus panjangnya, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ditulis di situ, tempel setelah wudu orang baca doa wudu. Itu kalau saudara nempel di mulut kan bisa sambil pakai peci. Habis wudu kan antri nih, jangan di depan keran terus begini. Buruan apa? Keluar dulu dari barisan wudu, nanti sambil pakai peci baru Allah syahadu la ilaha illallah. Cepat kok, nggak lama. Nah itu kalau sudah biasa. Ibadah apa sajalah yang kita bisa sempurnakan gitu. Ya, itu maksudnya diusahakan yang kita bisa mah diusahakan, dikerjain, diamalkan. Nanti doa-doa wudu tuh sebetulnya sederhana tapi itu luar biasa. Rasulullah mengajarkan dan memberikan keutamaan, menceritakan itu. Illa futihat lahu abwabul jannah. Orang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, dia berdoa dengan doa yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Kalau hafal lebih panjang tadi sampai saya sebutkan, illa futihat, kecuali apa pahalanya? Abwabul jannah, dibukakan pintu surga as-samaniyah yang 8, ayadkhulu min ayatiha sya'a, dan Allah persilahkan dia masuk surga dari pintu yang 8 itu. Terserah kamu mau masuk mana aja dah, yang penting udah saya kasih itu pintunya dibuka semua. Wa inda Tirmidzi ba'da qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari Imam Tirmidzi ada tambahan yang tadi setelah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tambahannya tadi yang saya baca, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah saya dari orang-orang golongan orang yang diterima taubatnya, orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala zahirnya batinnya. Kan kita tahunya kalau wudu tuh kumur-kumur bersihin apa sih? Mulut kan? Ke hidung digini-gini bersihin hidung, gini bersihin kuping, bersihin muka, mata supaya bersih, terus tangan bersihin tangan. Padahal sebetulnya itu hakikatnya membersihkan dosa dari mata, tadi lihat apa, hidung tadi ngapain, mulut tadi ngomongin siapa, kuping dengerin apa, itu semua rontok. Makanya kalau para wali itu ngelihat orang wudhu itu ketika membasuh wajah, basuh tangan, air bekas wudhu itu bukan air. Kan suatu ketika terjadi tuh di para wali itu, karomahnya bisa melihat apa yang terjadi, kelihatan nyata bahwa dosa itu bentuknya binatang celeng, babi. Melihat betapa dosa itu banyak, orang tadi tuh yang wudhu, kenapa air tetesan dari kumur-kumur, dari hidung, dari tangan tuh babi lari. Itu kalau tiap hari wudhunya kita jaga, bersihlah dari dosa itu. Nah itu ya. Nah kemudian rakaate aqobal wudu wa kadal ghuslu wa yahsunu ayaqra fihi ma surat qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas. Maka sholat sunnah wudu ini kemudian dilaksanakanlah setelah wudu, sholat 2 rakaat, bacanya di rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, yang keduanya al ikhlas. Banyak banget kan ibadah tuh sebetulnya, habis ya waktu kita buat sholat aja seharian sebetulnya. Nah itu kapan? Di saat memang tidak ada aktivitas lain. Kalau gitu, kalau kita punya kan gini, kita kerja, dagang sama kerja. Ini dagang kan penting. Kalau ini sholat terus dari pagi sampai sore, dagangnya kapan? Itu kan pernah terjadi sama Rasulullah, sahabat. Ada orang datang ke masjid kemudian berdoa, ya Allah minta rezeki, minta jalan keluar dalam kehidupan, minta solusi, minta rezeki yang banyak, halal, manfaat. Tapi kemudian Rasulullah tanya, kamu kok berdoa di sini nggak keluar, nggak kerja? Kata Rasul gitu. Ya Rasul, saya hanya berdoa kepada Allah supaya diberikan rezeki. Iya, nanti Allah kasih rezeki, tapi setelah berdoa nih habis sholat, ayo sana keluar, kemana kek? Kata Rasul gitu. Jangan di masjid mulu gitu. Jadi dia standby di masjid nunggu rezeki datang gitu. Ada memang jalannya macam-macam dan Allah sudah bagi. Mana orang yang cukup di rumah saja, ada rezeki yang harus dicari, ada yang datang ke rumah. Kayak orang Bang Firman ahlinya di bidang bangunan, kan nggak usah keliling ke bangunan, Bang, enggak kan? Orang udah kenal datang, Bang. Ada waktu nggak besok, Bang? Apain benerin dapur gitu kan, itu kayak begitu. Ya. Selanjutnya nomor 5, sholatut tasbih. Insyaallah kita lanjut besok lagi, malam minggu ya besok. Masih ada 1 kali. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim